Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Pertiwi dari Tadris Matematika kelas B IAIN Metro semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perubahan wujud zat. Zat merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati suatu ruang. Massa juga dapat dikatakan sebagai banyaknya jumlah partikel yang ada di dalam zat, sedangkan wujud zat adalah segala bentuk dari zat tersebut. Sedangkan pengertian perubahan zat adalah sebuah perubahan zat yang terjadi secara termodinamika dari satu bentuk zat ke bentuk yang lain. Hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor. Karakteristik wujud zat terbagi menjadi 3. Yang pertama, zat cair, yang kedua, zat padat, dan yang ketiga, zat gas. 1. Zat cair. Zat cair merupakan suatu zat atau benda yang mempunyai volume tetap, tapi bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadah yang dipakai untuk meletakkan zat tersebut. Ciri-ciri dari zat cair yaitu yang pertama, gerak partikel yang terbatas. Yang kedua, bentuk zatnya menyesuaikan wadah atau tempat untuk meletakkan zat tersebut. Yang ketiga, mempunyai volume yang tetap. Yang keempat, mempunyai susunan partikel yang kurang rapat dan juga kurang teratur. Yang kelima, gaya tarik-menarik yang terjadi antara partikel cukup lemah. Contohnya, teh yang ada di dalam gelas, air yang ada di dalam teko, atau air yang ada di dalam ember. Kedua, zat padat. Zat padat merupakan suatu zat atau benda yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap atau sama. Ciri-ciri dari zat padat yaitu 1. Gerak yang terjadi antara partikel sangat terbatas. Yang kedua, mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Yang ketiga, mempunyai susunan partikel yang cukup rapat dan juga teratur. Yang keempat, gaya tarik-menarik yang terjadi antara partikel sangat kuat. Contohnya, kelereng, balok kayu, batu bata, tembok, dan lain sebagainya. Ketiga, zat gas. Zat gas merupakan sebuah zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Ciri-ciri dari zat gas yaitu 1. Gerak yang terjadi antara partikel sangat bebas. Yang kedua, bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Yang ketiga, mempunyai volume yang berubah. Yang keempat, mempunyai susunan partikel yang sangat longgar dan juga tidak teratur. Yang kelima, gaya tarik-menarik yang terjadi antara partikel sangat lemah. Contohnya, balon, ban sepeda, ban motor, dan lain sebagainya. Perubahan wujud zat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Perubahan fisika, yang kedua, perubahan kimia. 1. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Contoh dari perubahan fisika yaitu pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula. Secara fisik, gula berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air, tetapi sifat gula masih sama, yaitu manis. Dalam perubahan fisika ada 6 jenis, yaitu pertama, mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair dengan mengandalkan energi panas. Contoh, es batu yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Dalam perubahan fisika ada 6 jenis, yaitu pertama, mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair dengan mengandalkan energi panas. Contoh,
Es batu yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Kedua, membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Ketiga, mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Zat melepaskan energi panasnya. Contohnya, air laut yang berubah menjadi butiran garam. Keempat, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Contohnya, pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Kelima, menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat dari padat menjadi gas, di mana zat memerlukan energi panas. Contohnya, kapur barus yang diletakkan di dalam kamar, lama-kelamaan akan habis. Keenam, mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya, kaca akan berair kalau terkena uap air panas. Kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia, di mana terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu zat semula dinamakan reaktan atau pereaksi, dan zat yang terbentuk dinamakan hasil reaksi atau produk reaksi. Contohnya, jika kayu dibakar akan menghasilkan arang kayu. Kayu dinamakan pereaksi dan arang kayu dinamakan hasil reaksi. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.